Halo, assalamualaikum teman Aslam. Jumpa lagi bersama saya Adim dan masih tetap membahas seputar gangguan asam lambung, GERD, anxiety, psikomatis. Oke teman-teman, nih pagi-pagi ya, udah jalan-jalan ke sawah. Teman-teman belum mandi, belum apa, udah ke sawah aja teman-temannya. Dan kebetulan alhamdulillah cuacanya di sini nggak terlalu panas juga dan panas ada, teman nggak terlalu panas ya, soalnya kemarin hujan teman-temannya. Oke teman-teman, di season kali ini saya akan membahas tentang tidur teman-teman ya. Nah, seperti apa pembahasannya? Sebelum lanjut ke videonya, buat kalian yang baru bergabung, tolong ya teman-teman, buat kalian yang mau bertanya tentang seputaran gangguan asam lambung dan anxiety psikomatis, alangkah lebih baiknya kalian itu simak dulu video-video saya yang terdahulu gitu teman-teman ya. Dan buat kalian yang belum follow ataupun ikuti teman-temannya, silahkan diikuti agar kalian itu tidak ketinggalan tentang video saya tentang seputar gangguan asam lambung dan anxiety psikomatis. Oke teman-teman ya, semoga saja video ini bisa menjadi motivasi, patokan, panduan gitu teman-teman ya. Minimal hanya sekedar menemani kalian yang belum membaik dari gangguan asam lambung, GERD, anxiety, psikomatis. Nah teman-teman, jadi di kolom komentar itu ada banyak sekali pertanyaan tentang gangguan tidur. Nah, untuk gangguan tidur ini jadi ada beberapa gitu teman-teman ya. Ada yang mengeluhkan sulit tidur ya. Sulit tidur itu kemarin videonya sudah saya buatkan, cuman belum saya upload ya teman-teman, belum ada kuotanya teman-teman ya, mohon maaf. Dan untuk kali ini teman-teman saya akan bahas sering mimpi buruk. Nah gitu teman-teman ya, buat orang-orang yang terkena gangguan asam lambung, GERD, anxiety, psikomatis, ada kalanya teman-teman ya, di saat tidur itu kita mengalami sering mimpi buruk gitu teman-teman. Nah ini pengalaman saya juga teman-teman. Buat kalian yang tidak mengalaminya syukur alhamdulillah, tetapi buat teman-teman yang mengalaminya, kalian jangan panik, jangan cemas gitu teman-teman. Bukan suatu tanda kalian itu akan gitu teman-teman ya. Biasanya gitu teman-teman, pengalaman saya kalau misalkan saya dulu sering mimpi buruk gitu teman-teman ya, saya selalu beranggapan bahwa saya itu ya sudah mendekati ke gitu teman-teman ya. Jangan-jangan saya ini sudah dijemput gitu teman-teman ya, karena mimpinya itu teman-temannya bertemu dengan orang-orang yang sudah meninggal gitu teman-teman ya. Nah di sini saya akan coba bahas gitu teman-teman ya, ini pengalaman saya saja gitu teman-teman ya. Oke, sering mimpi buruk penyebabnya teman-teman, kita bahas dulu penyebabnya dan cara mengenanganinya gitu, mengatasinya gimana gitu teman-teman ya. Nah buat orang-orang yang terkena gangguan asam lambung, GERD, anxiety, intinya anxiety gitu teman-teman ya. Kalau untuk gangguan asam lambung sebenarnya tidak ada hubungannya sih dengan mimpi buruk gitu teman-teman, tapi anxiety lebih lebih erat hubungannya dengan mimpi-mimpi buruk gitu teman-teman, karena anxiety itu ya pola pikir gitu teman-teman ya, ataupun kalau pola kecemasan berlebih gitu teman-teman. Anxiety itu kan kecemasan berlebih, anxiety disorder ataupun kecemasan berlebih gitu teman-teman. Nah untuk anxiety ini teman-temannya biasanya berkaitannya dengan mental ya gitu teman-teman, pola pikir gitu, psikomatis gitu teman-teman. Psikomatis itu apa sih bang? Nah kita jelaskan dulu tentang psikomatis teman-teman. Psikomatis itu adalah apa yang kita pikirkan, apa yang kita bayangkan gitu teman-teman. Biasanya teman-teman merespon terhadap tubuh kita gitu teman-teman ya, ataupun terhadap pemikiran alam bawah sadar kita nantinya gitu teman-teman. Bukan pemikiran ya, alam bawah sadar kita nantinya gitu. Kalau misalkan tidur gitu teman-teman, pasti apa yang kita pikirkan di siang harinya akan terbawa tidur gitu, akan terbawa mimpi di saat kita tidur gitu teman-teman ya. Itu biasanya Kak, kalau pola pikir itu seperti itu teman-teman, permainan pikiran itu seperti itu, ataupun psikomatis gitu teman-teman ya. Nah kalau misalkan contoh psikomatisnya biasanya seperti makan asam gitu teman-teman, walaupun itu makanannya tidak ada ya, misalkan di kita itu kita hanya membayangkan saja makanan-makanan yang asam kayak makanan-makanan yang pedas gitu. Kita coba bayangkan makanan-makanan yang pedas ataupun yang asam gitu teman-teman ya. Walaupun cuma hanya bayangannya saja, tapi reaksi ataupun respon tubuh kita itu nyata gitu teman-teman ya. Misalnya kalau kalian membayangkan asam, membayangkan pedas gitu teman-teman ya, kalian akan merasakan yang namanya sensasi di bagian mulut kalian, biasanya keluar seperti air liur gitu teman-teman. Nah itu salah satu contoh psikomatis gitu teman-teman ya, permainan pikiran gitu teman-teman ya. Nah jadi untuk mimpi buruk teman-teman ya, orang-orang yang terkena gangguan anxiety disorder ataupun
asam lambung, GERD, anxiety psikomatis gitu teman-teman ya. Sering mengalami mimpi buruk karena di siang harinya pola pikir kalian itu selalu mengarah-ngarah ke hal yang negatif, selalu mengarah-ngarah ke hal-hal yang menakutkan, selalu mengarah-ngarah ke tentang penderitaan, pemikiran penderitaan, pemikiran penyakit, pemikiran sensasi gitu teman-teman ya. Nah, jadi gimana cara menanganinya? Jadi itu kan penyebabnya teman-teman. Penyebabnya itu adalah dari pemikiran kita saat di siang harinya gitu. Bahkan sampai ke malam harinya mau tidur juga masih dipikirkan gitu teman-teman ya. Ya pemikirannya biasanya ya kapan nih saya sembuh, kapan, apakah penyakit ini menjadi selalu akan terjadi, enggak sembuh-sembuh gitu teman-teman ya. Terus di pikirannya apakah saya akan terus selamanya menderita seperti ini gitu teman-teman ya. Itu selalu dipikirkan setiap harinya, setiap detiknya, bahkan pokoknya setiap detiknya, setiap jamnya gitu teman-teman. Setiap jamnya, setiap detiknya ya, itu aja sih teman-teman ya. Jadi belepotan kayak gini ngomongnya. Untuk anxiety itu teman-teman ya, untuk gangguan tidur itu sering mimpi buruk teman-teman. Sering mimpi buruk itu karena kalian setiap harinya selalu memikirkan tentang penyakit dan sensasi gitu teman-teman ya. Nah, gimana sih Bang cara menanganinya? Nah, kalau misalkan kalian nggak mau mimpi buruk ya teman-teman, jadi ya kalian di siang harinya itu aktivitas teman-teman ya, lakukan dengan lakukan pengalihannya seperti jalan-jalan seperti ini, seperti saya teman-teman ya, ke sawah gitu teman-teman ya. Terus kalau misalkan di tempat kalian nggak ada sawah ya minimal kalian jalan-jalan bersosial gitu teman-teman ya, main-main ke tetangga gitu teman-teman ya. Itu lakukan seperti itu teman-teman ya. Jangan kaliannya sehari-harinya selalu memikirkan penyakit, selalu memikirkan sensasi. Kalau kalian terus-terusan berpikir seperti itu dengan berlebihan, bahkan dengan durasi yang sangat lama gitu teman-teman, kalian akan selalu mengalami mimpi buruk gitu teman-teman ya. Karena gini teman-teman ya, contoh kalian ingat ke masa-masa remaja kalian gitu teman-teman. Mimpi itu bisa diibaratkan kalau misalkan kalian flashback gitu teman, ke masa-masa remaja kalian ya teman-teman ya. Di saat kalian itu sedang senang-senangnya pacaran gitu teman-teman ya. Terus ketemu orang yang merindukan gitu teman-teman, merindukan orang yang kita sayangi ya, kita cintai gitu teman-teman ya. Pasti di malam harinya kalian juga akan mimpi, tapi mimpinya beda lagi teman-teman ya. Mimpinya yang indah-indah pastinya teman-teman ya, kalau misalkan di masa-masa itu gitu teman-teman ya. Nah, perbedaannya juga sama, hubungannya gimana ya? Hubungannya sebenarnya sama teman-teman ya. Dulu kalau misalkan kalian flashback ke zaman dulu ya, pasti mimpinya indah gitu teman-teman, karena pemikirannya kalian juga yang bagus-bagus gitu, yang indah-indah, yang menyenangkan gitu teman-teman ya. Nah, kalau misalkan kalian ingin menanganinya gimana cara supaya tidak setiap malamnya itu tidak mimpi buruk ya, karena mimpi buruk itu bisa mengganggu kualitas tidur kita juga teman-teman ya. Karena kalau misalkan kualitas tidurnya ya nggak baik ya, pasti di esok harinya pasti ada sensasi yang lebih juga gitu teman-teman ya. Nah, jadi gimana cara menanganinya mimpi buruk itu ya, kalian mulai dari sekarang tidak harus jangan selalu berpikir tentang penyakit ya teman-teman. Jangan selalu berpikir tentang sensasi. Kalian terima saja gitu teman-teman ya. Kalian yakin saja. Yang pertama kalian harus punya keyakinan teman-teman ya. Yakini saja ya. Yakinkan saja kalian itu akan baik-baik saja. Kalian akan sembuh dari penyakit ini. Kalian akan sembuh dari gangguan asam lambung, GERD, anxiety psikomatis. Itu yang harus kalian tanamkan di dalam hati dan pikiran kalian gitu teman-teman ya. Karena ya contohnya sudah banyak teman-teman ya, salah satunya saya gitu. Bahkan teman-teman yang lain juga sering di kolom komentar itu yang berkomentar, yang memberikan motivasi juga buat kalian gitu teman-teman ya. Banyak ya teman-teman. Sebenarnya saya sudah catat, cuman lupa teman-teman ya, orang-orang yang sudah membaik gitu teman-teman ya. Cuman lupa saya bawa catatannya teman-teman ya. Saya catat kalau misalkan ada, Bang saya alhamdulillah sudah membaik ya, saya catat gitu teman-teman ya. Saya catat orangnya ya teman-teman ya. Terus bulannya gitu teman-teman ya. Bulan ini sudah ada berapa orang yang baik nih, orangnya ini gitu teman-teman. Sudah saya catat, cuman saya lupa bawa gitu teman-teman ya. Tadinya mau buat konten juga teman-teman ya, tetapi ya karena lupa ya sudahlah ya teman-teman. Intinya kalian jangan pernah putus asa, jangan pernah menyerah dengan
gangguan asam lambung GERD anxiety psikosomatis ini teman-teman ya. Karena banyak juga orang-orang yang sudah membaik gitu teman-teman. Nah, jadi untuk mimpi buruk itu teman-teman ya kalian mulai sekarang gitu teman-teman. Ayo lakukan pengalihannya dengan cara ya sering melakukan hiburan, sering jalan-jalan gitu teman-teman ya. Itu saja teman-teman ya, untuk gangguan asam lambungnya saja ya cuma menjaga pola makan saja teman-teman ya. Untuk asam lambungnya kalian jaga pola makannya ya. Terus untuk pola hidupnya kalian sering lakukan olahraga ringan ya, seperti jalan-jalan kemana kayak terserah kalian teman-teman ya. Intinya ada pergerakan untuk tubuh kalian. Kalau misalkan ada pergerakan untuk tubuh kalian ya, kalian misalkan jalan-jalan, pandangan kalian itu teralihkan, pendengaran kalian itu teralihkan, pemikiran kalian itu teralihkan gitu teman-teman ya. Kalau misalkan ke sawah seperti ini ya, pandangannya yang hijau-hijau, yang indah-indah gitu teman-teman ya. Pikiran kalian juga akan lebih fresh gitu teman-teman ya. Terus kalau misalkan bang di tempat saya tidak ada pemandangan hijau ya, kalian ke perkotaan juga nggak apa-apa teman-teman ya. Intinya kalian keluar dari zona nyaman yang bisa membuat kalian memperlambat pemulihannya ya. Contohnya zona nyaman buat orang-orang terkena gangguan asam lambungnya itu duduk manis di dalam ruangan ataupun rebahan di dalam ruangan. Kalau kalian hanya mentok di situ-situ saja, mau kapan pembaikan yang kalian dapatkan gitu teman-teman ya. Karena untuk gangguan asam lambung GERD anxiety psikosomatis, pembaikannya itu dengan pergerakan kalian gitu teman-teman, dengan aktivitas kalian gitu teman-teman ya, dengan jalan-jalan, dengan pengalihannya gitu teman-teman ya. Karena untuk asam lambungnya saja hanya cukup jaga pola makan gitu teman-teman ya. Hindari makanan-makanan yang bisa menyebabkan asam lambung kalian itu meningkat lagi ataupun tidak stabil lagi gitu teman-teman ya. Kalian tahu sendirilah makanan-makanan yang pantangan untuk gangguan asam lambung gitu teman, karena sudah banyak videonya sudah saya share teman-teman ya. Nah, jadi untuk pembiasaannya ya, untuk pengalihan pemikiran negatifnya ya, kalian harus memaksakannya teman-teman ya. Kalau misalkan kalian takut jalan-jalan ya jalan-jalan saja. Kalau misalkan kalian takut untuk hiburan ya hiburan saja gitu teman-teman, karena itu semua butuh pembiasaan. Kalau misalkan kalian mau hiburan, mau jalan-jalan, kalian tunda-tunda ya, mau sampai kapan kalian meratapi seperti itu gitu teman-teman. Nah, jadi itu juga yang saya lakukan dulu sampai sekarang teman-teman. Saya selalu membiasakan apa yang belum saya biasakan, saya biasakan. Contoh kalau misalkan hiburan atau dulu ya teman-teman, ke tempat kondangan teman-teman. Ke tempat kondangan itu saya dulu ragu teman-teman ya. Aduh, ini banyak orang nih teman-teman ya. Ini saya kambuh gak nih kira-kira ini di tempat banyak orang kayak gini? Kira-kira saya kelayangan gak di tempat banyak orang seperti di tempat ramai seperti ini, di tempat kondangan dulu teman-teman ya. Waktu musim seperti bulan sekarang nih teman-teman ya, dulu ya, ini berarti sudah 1 tahun lebih dulu saya pembiasaannya ke tempat hajatan ataupun tempat kondangan ataupun tempat ramai gitu teman-teman ya. Bulan Hijriah ya teman-teman, bulan haji. Biasanya di tempat saya itu banyak sekali orang yang hajatan ataupun nikahan gitu teman-teman ya. Nah, berarti sudah 1 tahun lebih teman-teman ya. Berarti sudah 1 tahun lebih, bahkan udah kedua kalinya teman-teman, udah 2 kali, berarti udah 2 tahunan lah ya. Nah, dulu saya di pembiasaannya ke tempat, karena harus nih teman-teman ya, karena saya selalu memaksakan ada undangan teman-teman, saya harus datang nih. Saya memang awal-awal nitip gitu teman-teman. Nitip nih, saya nitip kondangan dong gitu teman-teman ya. Tetapi sekarang bukan sekarang ya, dulu teman-teman saya biasakan ya teman-teman. Saya biasakan gitu teman-teman ya. Ya pemikirannya awal-awal ya pemikirannya seperti itu teman-teman ya. Pasti pas saya di tempat lokasi gitu teman-teman, di tempat ramai itu, di tempat hajatan itu ya nggak ada terjadi apa-apa ternyata. Sensasi memang ada teman-teman ya, seperti ya nggak nyaman lah ya teman-teman, seperti nggak nyaman nih sensasinya. Tapi ya cuekin aja teman-teman ya. Itu teman-teman, berarti kita itu hanya butuh pembiasaan. Ya gimana caranya ya, paksakan terus biasakan, karena kita akan bisa karena terbiasa gitu teman-teman ya. Nah itu teman-teman, jadi buat kalian yang masih ragu-ragu, yang masih takut-takut untuk ke tempat rame gitu teman-teman, untuk jalan-jalan, untuk bersosial, lakukan saja teman-teman ya. Jangan pernah banyak mikir gitu teman-teman ya. Jangan pernah ditakutkan, apa yang kalian pikirkan itu tidak akan terjadi teman-teman ya. Kalau misalkan kalian sudah makan, sudah minum, gas aja gitu teman-teman, jangan, gak usah banyak mikir lagi ya teman-teman, itu ya teman-teman ya. Nah, jadi buat kalian yang sering mimpi buruk ya teman, kembali lagi ke pembahasan mimpi buruk.
Buat kalian yang masih sering mimpi buruk teman-teman ya lakukan pengalihannya. Karena mimpi buruk itu dari pemikiran negatif kalian di siang harinya gitu teman-teman. Jadi kalau misalkan siang harinya kalian itu membayangkan ataupun melihat ataupun memikirkan yang positif-positif, yang menyenangkan-menyenangkan, yang membahagiakan-bahagiakan, dengan aktivitas yang kalian bisa membuat kalian tenang, membuat kalian senang, membuat kalian bahagia, mimpi buruk itu akan tergantikan dengan mimpi-mimpi yang indah. Bahkan ya nggak mimpi juga gitu teman-teman ya. Ini pengalaman saya teman-teman ya. Memang saya dulu juga seperti itu teman-teman ya. Dulu juga saya mimpinya yang aneh-aneh lah, yang takut-takut lah ya. Bertemu dengan orang-orang yang sudah meninggal lah ya. Paling seringnya itu teman-teman, bertemu dengan orang-orang yang sudah meninggal gitu teman-teman ya. Nah jadi itu ya, jadi untuk sering mimpi buruk itu hanya permainan pikiran juga ya, permainan pikiran di siang harinya ya, ataupun pikiran-pikiran negatif di siang harinya ya, jadi kebawa ke alam bawah sadar kita ataupun ke alam tidur kita gitu teman. Bukan berarti kalian itu mendekati kematian gitu teman, bukan berarti kalian itu akan dijemput gitu teman-teman ya. Nah itu teman-teman ya, jadi itu sepengetahuan saya, pengalaman saya saat terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis gitu teman-teman ya. Oke teman-teman ya, lumayan sudah capek nih teman-teman ya, sudah buat 2 video tadi ya teman-teman. Jadi insya Allah kalau misalkan videonya kuotanya ada ya kalau misalkan kuotanya ada, insya Allah secepatnya saya upload. Jadi sabar saja teman-teman ya, dan tetap dukung akun saya ya teman-teman ya, di share, jangan lupa di share, di like ya teman-teman ya. Oke teman-teman, saya akhiri videonya teman-teman ya. Sebelum saya akhiri videonya teman-teman ya, semoga saja kalian dengan adanya video ini, dengan adanya pembahasan ini, kalian itu menjadi patokan lah teman-teman, jadi patokan, panduan, ataupun minimal sekedar memotivasi kalian yang belum membaik gitu teman-teman ya. Ya minimalnya lagi sekedar menemani kalian yang belum membaik dari gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis. Oke teman-teman ya, saya akhiri videonya, dan sebelum saya akhiri, saya doakan buat kalian yang belum membaik dari gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis, semoga kalian itu cepat membaik ya teman-teman ya. Semoga kebahagiaan kalian itu cepat kembali lagi, kebahagiaannya teman-teman ya, keceriaannya. Dan jangan lupa ya teman-teman, doakan juga saya, semoga saya itu tetap sehat, tetap kuat, tetap ceria, agar tetap bisa menemani kalian yang belum baik dari gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis. Oke teman-teman, saya akhiri videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.